calon kepala desa periode 2021-2027 bersama anggotanya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang saya kasihi dan cintai semua saudara bapak mama yang hadir pada saat ini. Shalom. Shalom. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur karena atas berkat rahmat dan penyertaan Tuhan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini di keadaan damai. Tanpa memperpanjang kata, izinkanlah saya memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak disayang. Oleh sebab itu, perkenalkan, nama saya Adin Nehemia Ora SPD. Status sudah berkeluarga, mempunyai seorang istri dan seorang anak. Saya hadir di sini sebagai calon kepala desa Nyunbaun periode 2021-2027 dengan nomor urut 02. Tentu mungkin ada banyak pertanyaan. Mengapa saya bisa mengikuti calon kepala desa pada saat ini? Tetapi segala sesuatu kita harus tahu bahwa bukan keinginan, kemauan, keegoisan atau ambisi untuk saya mengikuti calon kepala desa ini. Semuanya itu karena kepercayaan tokoh masyarakat, tokoh adat, serta bapak mama dan mas saudara semua. Oleh kepercayaan itu, saya merasa terpanggil dengan tekad untuk membangun desa Nyunbaun. Dari tekad itu, saya mempunyai visi dan misi yang nanti akan terpilih mungkin menjadi sebuah pedoman untuk menjalankan pelayanan. Visi saya adalah gotong royong membangun desa mandiri Nyunbaun yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia. Bergotong royong artinya kebersamaan. Segala sesuatu harus ada kebersamaan. Dari kebersamaan itu tidak terlepas dari kejujuran. Segala sesuatu itu harus terbuka. Apa yang kita buat, itu yang kita harus beritahukan, agar tidak ada dusta di antara kita. Tidak terlepas dari kejujuran, harus adil. Adil artinya pemerataan. Segala sesuatu yang dibuat harus merata. Untuk mencapai sejahtera, tidak terlepas juga kita harus bersyukur karena Tuhanlah yang memberikan kita napas kehidupan. Untuk menunjang visi ini, saya mempunyai misi. Misi yang pertama, meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan segi kebudayaan. Kita kembali, artinya bahwa setiap perangkat desa harus bekerja sesuai dengan tupoksinya. Jadi tidak ada yang merangkap. Semua hanya satu tujuan, membangun desa Nyunbaun. Jadi masing-masing bekerja pada apa yang sudah dibagikan. Yang berikut, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. Berbicara tentang sarana dan prasarana, tentu semua kita sudah tahu. Oleh sebab itu, saya harapkan agar sarana prasarana ini semuanya kita bersama yang melakukan pendapat apa yang harus kita buat. Karena ini menyangkut umum, bukan pribadi. Misi yang berikut, mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Di sini menyangkut perekonomian. Mungkin saya lebih tekankan kepada BUMDes. Jadi jika saya terpilih, maka BUMDes saya akan melakukan revisi agar ia bisa berjalan dengan baik. Demi mencapai kesejahteraan, maka itulah yang harus kita buat. Misi yang ketujuh, meningkatkan dan mendekatkan pelayanan, kesehatan dan administrasi masyarakat. Meningkatkan pelayanan.
sekarang kita punya pustu satu, tapi pelayanannya ya mau dibilang kurang maksimal. Karena pegawai yang di dalam cuma 1 orang. Oleh sebab itu kita butuh peningkatan. Peningkatan artinya kita menambah 1 lagi. Sehingga kalau tiba-tiba kita sakit, kita pergi ke pustu, harus ada orang. Jangan 1 orang jadi kita pergi, dia lagi sibuk, maka kita harus capek-capek ke Fatu Kanutu. Apalagi jalan sekarang lagi parah. Mendekatkan pelayanan administrasi masyarakat. Berbicara tentang administrasi, mungkin semua kita tahu tentang data diri. Jadi administrasi berarti ketika saya terpilih, maka mengurus administrasi tentang data diri bisa kita urus di kantor desa saja. Tidak perlu kita jauh-jauh ke Olamasi. Kita bisa datangkan petugas untuk mengurus di kantor desa. Baik, mungkin itulah visi dan misi saya yang menjadi pedoman ketika saya terpilih menjadi kepala desa Nyunbaun periode 2021-2027. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, heta bua, heta fena, desa Nyunbaun. Karum romite, tanggal 23, antamam teke nete, kesa miauri, kesa miauneu, meahambitana, mi paum bihat nana, ni of esrek na. Karena sa, renbit nana, inka bisa miring kiri, inka bisa miring kanan. Tapi pinhake man taah. Ang hake man taat berarti semua itahi, bahwa nanan mu pemerataan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas penyampaian visi misi dari calon kepala desa. Oleh sebab itu selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian untuk menanggapi. Apabila apa yang tidak dimengerti, paparkan saja untuk bisa dapat dijelaskan, atau apa yang kurang dipahami, tanyakan saja supaya dapat dijelaskan. Oleh sebab itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Mama untuk kalau mau bertanya, tolong angkat tangan untuk menulis bisa dapat mencatat. Ayo, Mama Penatua, silakan. Apa yang tidak ini, kita silakan tanya saja kepada kita punya anak. Pasti dia akan menjawab. Siapa? Kalau tidak, coba kita pasang 2 orang dulu. Kalau memang tidak bisa kita turun kembali. Ya, yang pertama adalah Bapak Martin Rasboy. Tolong, Mike. Jadi baik, terima kasih untuk calon nomor urut 2 yang mana memberikan visi dan misinya, dan kami yang untuk saya di sini untuk menyanyikan dalam poin atau beberapa poin yang saya harus itu. Yang pertama mengenai poin 1, untuk meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan budaya. Kalau memang budaya kotong sudah mengerti penjelasan, hanya saya tanya ini mengenai keagamaan, dengan cara apa sehingga kau meningkatkan supaya keagamaan. Contohnya sekarang kita sedang membangun, bagaimana upayanya ketika Bapak anak saya jadi kepala desa, bagaimana caranya. Yang kedua, untuk poin yang kedua itu meningkatkan kinerja dan mengaktifkan seluruh masyarakat desa.
Jadi baik, selama hai untuk masyarakat Nyunbaun, hai ingin aparat desa itu semuanya baik dan aktif melayani masyarakat. Tapi ketika hom takon ia mungkin hentuit supaya kalau hom saya tolong diperhatikan dan meningkatkan supaya pelayanan itu lebih baik. Yang ketiga poin yang terakhir untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan administrasi. Seandainya untuk kesehatan untuk puskesmas bidang desa. Jadi selama untuk ini hunuha untuk ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Jadi untuk ketuit bidang desa ketiga masa film nok alami itu cuma hanya ya terbatas. Bagaimana caranya mengupayakan supaya meningkat? Itu harapan kami. Terima kasih. Terima kasih, mungkin jawab satu-satu sudah supaya kita jangan keliru. Maka kami berikan mic kembali kepada calon. Baik. Terima kasih buat Bapak Martin Rasboy yang sudah memberikan pertanyaan dan masukan. Mungkin yang pertama, pertanyaan bagaimana upaya agar meningkatkan dalam segi keagamaan atau gereja yang sekarang kita bangun. Baik, berbicara tentang pembangunan, mungkin di sini saya tidak memberikan janji bahwa setelah saya naik, saya akan membuat segala sesuatu untuk gereja. Akan tetapi, jika memang benar-benar saya terpilih, segala sesuatu yang kita rancang, kita upaya bersama, kalau memang Tuhan berkenannya, kita berbuat. Untuk yang kedua, masukan agar pelayanan di desa itu berjalan lancar. Mungkin masukan ini saya terima sebagai catatan. Jika nanti saya terpilih, saya akan melihat kembali itu. Terima kasih. Yang ketiga, menyangkut dengan bagaimana upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, dari tadi Bapak menceritakan bahwa semenjak masa lalu sudah berupaya, akan tetapi tidak ada hasilnya. Oleh sebab itu, mungkin boleh saja pada saat ini, jikalau memang saya terpilih, boleh saja kita usulkan ke kecamatan langsung untuk mereka mendatangkan. Karena segala sesuatu mungkin ada programnya. Intinya kita berjalan sesuai juknis yang ada, jangan keluar dari situ. Mungkin sekian jawaban saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Waktu yang berikut kami berikan kesempatan kepada penyanyi yang kedua adalah Bapak Lopa Susana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai masyarakat Desa Nyunbaun, terkhusus masyarakat Dusun 1 yang pada hari ini menerima calon nomor urut 2 atas nama Bapak Adi Nehmi Ora. Baik, dalam paparan visi misi tentu ketika kami memahami akan visi dan misi, terkadang kami masyarakat berpikir bahwa gotong royong adalah seperti yang dulu. Gotong royong berarti tabua mah, etneput tabua, tetapi ada dia punya pengertian itu tidak sebatas itu, tetapi bergotong royong artinya dalam kebersamaan. Itu adalah hal yang baik. Dan perlu kami tanyakan adalah visi yang dalam nomor urut yang keempat, di situ meningkatkan kinerja dan mengaktifkan seluruh perangkat desa. Nah, Bapak calon nomor urut 2 yang kami tanyakan, aturan sekarang berbeda dengan aturan 10 tahun yang lalu maupun 5 tahun yang lalu. Perangkat ini tidak diangkat oleh kepala desa.
mungkin baru-baru kita lalui. Perangkat itu ikut tes. Siapa yang muncul berarti dia lulus. Dan kira-kira jika dalam perjalanan pemerintahan Bapak, jika dipercayakan menjadi kepala desa, kira-kira ada kedapatan aparat yang begitu tidak aktif dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kira-kira keputusan apa yang Bapak harus ambil? Karena ini adalah sebuah persoalan yang kami tanyakan. Kalau seperti yang dulu-dulu berarti itu hak penuh adalah kepala desa. Tapi sekarang ini kayaknya tidak ada. Karena perangkat itu tidak diangkat oleh kepala desa. Tidak semacam dulu. Kaur umpama, contoh kaur dulu bab desa yang pilih kaur. Sekarang minta maaf. Kaur tidak ada bab desa yang pilih. Itu hak penuh masing-masing ada di tangan sendiri. Jadi pertanyaan kami di sini saja. Kira-kira ke depan masyarakat Desa Nimbau mempercayakan Bapak dari kepala desa dan kedapatan ada perangkat yang tidak aktif. Kira-kira keputusan apa yang akan Bapak buat dalam hal itu? Dan yang kedua, pertanyaan kedua ada mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Itu adalah hal yang paling utama bagi kami sebagai masyarakat. Karena mau bilang sejahtera ini, siapa yang tidak mau sejahtera? Justru itu yang kami tunggu-tunggu. Sejahtera bagaimana kehidupan kita di dalam Desa Nimbau ini. Mau dibilang sejahtera itu dengan cara apa? Artinya seperti tadi Bapak bilang dalam mengaktifkan kembali perekonomian, yaitu BUMDes. Itu salah satu hal yang terbaik untuk bagaimana mengaktifkan kesejahteraan dalam Desa Nimbau. Karena melihat Desa Nimbau masyarakat ini kebanyakan sulari keluar. Sulari keluar, ada LSM yang datang, ada koperasi-koperasi kecil yang datang dengan punya modal yang begitu tipis, tidak semacam BUMDes, tetapi karena kebutuhan, karena mementingkan kesejahteraan. Dan juga pertanyaannya adalah selama yang kami alami dalam masyarakat adalah hal-hal seperti ada bantuan-bantuan dari pemerintahan begitu bersifat dari sosial. Yang kami alami adalah kadang tumpang tindih. Yang sudah dapat karena dari sana datang, nama jadi dapat lagi, yang datang lagi, nama itu dapat lagi. Jadi kami kelemahan dalam bertanya-tanya. Oh memang aturan sekarang begitu. Adakah dari bantuan itu bisa datang lewat musyawarah dalam desa? Artinya membawa diri dalam desa untuk mengambil nama-nama dan disampaikan. Saya alami itu karena sudah terjadi di Desa Nimbau, sudah terjadi. Jadi harapan kami sebagai masyarakat, jika kami percayakan Bapak menjadi calon kepala desa, menjadi kepala desa untuk memimpin Desa Nimbau, kami harapkan supaya hal itu jangan terjadi lagi di Desa Nimbau. Kami tidak bisa sebutkan itu karena itu sudah terjadi. Bagi kami masyarakat sudah menilai, sudah melihat. Tapi nanti perjalanan dalam pemerintahan nanti Bapak bisa tahu itu. Terima kasih, itu pertanyaan kami. Baik, terima kasih kepada Bapak Eklopas Asanam yang sudah memberikan pertanyaan dan masukan juga. Pertanyaan yang pertama, jika saya dipercayakan menjadi kepala Desa Nimbau, apa yang saya lakukan jika kedapatan ada kecolongan kinerja perangkat yang tidak ada fungsinya? Oleh sebab itu, berbicara tentang kinerja mungkin, jika nanti saya terpilih, maka hal pertama yang saya buat adalah mengaktifkan, artinya membagikan tugas masing-masing. Jika kedapatan ada yang tidak melakukan tugas, maka hal yang pertama yang dilakukan adalah pendekatan. Pendekatan secara internal kita dalam organisasi.
Jika dari pendekatan itu ia tidak mengikuti anjuran, maka yang kedua itu kita memberikan dia teguran atau skorsing. Karena yang tadi Bapak mengatakan bahwa sekarang perangkat desa tidak lagi ditunjuk langsung, tetapi secara melamar. Berbicara tentang melamar, untuk sekarang perangkat desa yang sepengetahuan saya SK-nya itu dari kepala desa. Jadi penilaiannya itu berdasarkan kinerja. Jikalau ia menjalankan tugas dan tidak sesuai dengan tupoksinya, maka bisa saja ia diberhentikan. Akan tetapi harus penilaian dari kinerjanya. Tidak semena-mena untuk memberhentikan seorang tanpa ada sebab. Yang kedua menyangkut perekonomian. Bisakah mendatangkan bantuan itu melalui pemerintah desa? Agar jangan ada tumpang tindih. Ya, berbicara tentang bantuan, mungkin sekarang bantuan banyak. Oleh sebab itu, kalau bantuan sosial dari pusat dari mana, ya mungkin datangnya karena sekarang mungkin masing-masing ada petugas. Seperti yang kita lihat setiap hari mungkin ada petugas keluar masuk rumah untuk mendata. Akan tetapi dalam pemerintahan desa, jika memang kalau ada bantuan dari pemerintahan desa, ya itu boleh kita duduk bersama dan kita membicarakan atas dasar bantuan apa, dan kita harus memberikan kepada berapa kakak dalam 3 dusun ini. Intinya yang tadi saya mengatakan bahwa pemertaan itu perlu. Tetapi kalau bantuan dari luar, maka mungkin itu ada petugasnya yang mengurus. Akan tetapi kalau bantuan dari dalam desa, boleh kita ambil alih yang kita melakukan perencanaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan kedua Bapak kita, dan juga telah dijawab oleh calon kepala desa. Ini kami ucapkan terima kasih, dan juga kami membuka lagi untuk pertanyaan kepada Bapak Mama yang masih mungkin sudah pelajari itu kertas yang sudah ada hati kecil yang menimbul untuk bertanya. Kami buka lagi pada Bapak Mama, kami berikan kesempatan. Jadi baik. Ya bukan berupa pertanyaan tapi masukan. Masukan kami baca di dalam ini adalah kejujuran. Sekarang saya ingin bertanya. Jadi selama ini kau di bangku pendidikan dan kau menikah, apakah jujur kepada istri dan orang tua? Pertanyaan. Masukkan saya. Kalau seandainya kau jujur, berarti anak kalau dipercayakan untuk terpilih harus jujur. Kejujuran itu membawa kebaikan untuk masa depan kita. Kalau seandainya kau tidak jujur, berarti anak itu bunuh diri sendiri. Kalau namanya kalau ini om kasar bunuh diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Martin yang sudah memberikan masukan. Dari berbuat segala sesuatu itu harus jujur. Oleh sebab itu, dari pertama saya mengatakan bahwa kejujuran itu penting. Berbuat segala sesuatu itu harus terbuka, transparan. Karena ini untuk desa Nyunbaun, bukan untuk pribadi saya atau pribadi Bapak Martin, tapi untuk kita semua 3 dusun ini. Jadi mungkin kejujuran itu kita harus tanamkan dari hal yang kecil. Tadi Bapak Martin mengatakan bahwa dalam keluarga, rumah tangga, itu perlu harus ditanamkan, baru kita tumbuhkan ke lebih luas lagi. Terima kasih, masukan yang sangat baik, menjadi catatan juga buat saya. Terima kasih. Mari kita aplus. Ya, itu pertanyaan dari Bapak Martin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang panitia memberikan buat kami untuk kami
berbicara atau kami bertanya kepada Bapak kami yang kami sudah terpilih dan kami calon atau anak kami. Kalau saya anak, jadi kalau sebut pimpinan Bapak, jadi di sini saya memasukkan saya tidak bertanya. Saya memasukkan di dalam poin yang keempat itu meningkatkan kinerja dan mengaktifkan seluruh perangkat desa. Kalau bisa kita tambah sedikit, jangan perangkap desa sah. Perangkap desa sah berarti RT, RW, dusun, kepala desa. Kalau bisa kita meningkatkan yang pos-posnya dulu. PKK, nah, pemuda, nah, banyak pos yang ada di situ. Supaya hidup kembali, kok kotong lihat dulu kalau apabila anak saya terpilih dan Tuhan akan berkenan kepada kita, maka saya minta dengan maaf supaya Bapak akan meningkatkan itu supaya pemuda bisa bangun sendiri, sendiri. Pemuda bisa bangun dulu, jangan hanya pemuda gereja tapi pemuda desa tidak ada. Tapi pemuda desa ada di pos, ada di sumbangan juga saya tahu. Karena waktu itu saya sebagai badan pengurus di kepala desa dulu Bapak ada di pos. PKK juga ada di pos dan ada di dana. Tapi sampai berapa desa ini posnya tidak ada dan dana itu saya tahu dong terkumpul di sana. Dong makan kok atau dong kasih di mana kok sudah tahu. Jadi saya minta dengan maaf. Kalau bisa kita menambah dengan hormat, kalau bisa kita menambahkan yang poin keempat ini. Jangan hanya meningkatkan RT, RW, kepala dusun, kepala desa, tapi perhatikan dulu yang pos-pos dulu. Supaya kita membangun yang betul. Jangan membangun ada RT, RW, dusun, tapi pemuda-pemuda ini terbuang-buang, tidak dipakai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mari kita pertanyaan pemuda. Nah, kalau tidak sentuh berarti dia iri hati. Oleh sebab itu dari kami sebagai moderator harapan besar supaya jika Tuhan berkehendak maka anak din menjadi pimpinan. Tolong hidupkan kembali itu pos-pos yang ada supaya baru namanya Nimbaun menjadi cantik seperti Nona yang paling cantik. Baik, terima kasih kepada Mama Rahel yang sudah memberikan masukan. Masukannya yang sangat bagus tentang pemuda. Mungkin dalam visi misi ini tidak mencantumkan tentang hal itu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat buat Mama Rahel bahwa yang tadi Mama Rahel katakan itu bisa masuk dalam program.